Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Astari dengan NIM A1C320019 dari Prodi Pendidikan kelas reguler A angkatan 2020 Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan pada interferensi gelombang, di mana kita dengan bantuan simulasi kita mengunjungi situs PET Corrado, kemudian kita pilih simulasi fisika. Kemudian pada interferensi gelombang kita memilih web interferensi. Kita tekan play. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 percobaan web interferensi. Kita akan melakukan Oke. Baik, sebelum kita melakukan percobaan, ada tujuan pada percobaan kita pada kali ini, yaitu satu, untuk mengamati pola terang dan gelap pada percobaan. Yang kedua, menentukan nilai lebar celah, letak penghalang, dan speransasinya. Yang ketiga, mengamati grafik yang terjadi pada percobaan. Di sini kita akan melakukan 2 percobaan. Sebelumnya itu, apa itu interferensi? Interferensi cahaya adalah merupakan penjumlahan superposisi 2 gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Sini kita akan melakukan 2 percobaan, yaitu di mana pada percobaan interferensi satu celah dan atau celah tunggal dan interferensi celah 2 celah. Dan kemudian pada untuk celah tunggal kita mencoba dengan warna yang merah. Frekuensi dengan warna yang merah. Jadi kita membuka meteran nanti. Siapkan itu meteran. Kita siapkan screen. Atau bentuk nanti daripada gelombangnya. Kemudian di sini kita untuk warna atau frekuensi warna merah ini kita akan menentukan bagaimana sih hasil dari pengamatan bila kita menggunakan letak penghalang pada berapa nanometer, sperasinya pada berapa nanometer, dan letak celahnya pada berapa nanometer. Ini kita gunakan letak celah pada kita coba letak celahnya itu di 1000 nanometer ya. Nah, di sini. Nah, pada percobaan yang pertama dengan frekuensi yang berwarna merah, kita akan menggunakan letak celahnya itu pada 1000 nanometer. Di sini terlihat hitam merah. Kemudian pada celah tunggal ini menghasilkan pola gelap terang gelap. Di mana di sini masih sangat terlihat pola dari gelap dan terangnya. Dan di sini adalah letak penghalangnya itu 1271,3 nanometer. Masih sangat terlihat. Bagaimana coba dengan grafik yang kita tampilkan grafiknya. Jadi grafik yang diperoleh pada interferensi gelombang dengan letak celah dan letak penghalang dan letak celah yang bervariasi. Kemudian kita untuk coba data yang kedua pada letak penghalangnya. Coba kita buat
Ini separatisnya itu 1500 nanometer ya. Kita tetapkan aja sama untuk semuanya. Kita itu aja pada jarak kita. Nah, kita tetap coba pada 1000 nanometer. Tetap pada 1000 nanometer, namun hanya letaknya itu 1000 nanometer, namun pada itunya letak penghalangnya aja yang kita coba ubah. Di sini letak penghalangnya itu 2327,2 nanometer. Kita dengan letak celahnya itu tetap sama 1000. Karena kalau kita letak celahnya itu berbeda-beda, nanti kita tidak dapat menyimpulkan hasil dari praktikum pada kali ini, sehingga terkadang kalau kita berbeda-beda sehingga tidak bisa menyimpulkan secara lebih spesifik lagi. Kita hanya memainkan pada letak penghalangnya saja coba terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa pola gelap terangnya masih terlihat, namun di sini terang merahnya ini lebih lebar dibandingkan yang pertama tadi pada letak penghalang 1271,3 nanometer. Dan kemudian untuk coba kita tampilkan grafiknya bagaimana. Seperti ini grafik yang ditampilkan. Oke, kita coba lagi untuk penghalangnya, kita mundurkan lagi. Oke, jadi berapa ini? Oke, baik. Di sini kita untuk data yang ketiga itu letak penghalang 2801,1 nanometer dengan saransinya itu sama 1500 nanometer. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada gelombang ini. Pola gelap terangnya ini terangnya ini semakin lebar, semakin melebar pola terangnya. Dan kemudian kita coba tampilkan grafik yang terjadi pada kondisi ini. Seperti itu grafik yang ditampilkan. Lanjut pada data yang keempat. Coba kita dengan sebenarnya kita ubah jadi 1050. Bagaimana keadaannya? Oke, 3015,8 nanometer. 1050 nanometer. Nah, di sini juga terlihat bahwa semakin lebarnya pola terang yang terjadi. Bagaimana grafik ini ditampilkan pada keadaan seperti ini? Nah, begini grafik yang ditampilkan. Kemudian coba kita untuk
Nah, di sini apabila kita lebarkan lagi penghalangnya, maka pola yang terjadi antara gelap terang, terang ini semakin melebar, pola gelapnya itu semakin mengecil atau menjadi agak samar-samar karena dari screen atau layarnya itu kurang lebar, bisa jadi. Namun di sini yang terlihat jelas bahwa pola terangnya semakin melebar dengan letak celahnya itu 1050 pada letak penghalangnya 4381,1 nanometer. Baik, untuk percobaan yang kedua, di sini juga dapat kita simpulkan bahwa semakin letak dari penghalangnya itu semakin mendekati sumber sinar, maka lebar celah dari pola terang itu semakin lebar. Kemudian kita coba pada untuk celah ganda. Oke, kita riset ulang awal dulu ya. Untuk celah ganda atau celah dua celah. Kita tetap tampilkan, mohon bersabar karena tetapnya ada kesalahan teknis sedikit. Oke, pada celah ganda atau dua celah, kemudian kita menggunakan frekuensi warna ungu. Oke. Sini kita tampilkan screen atau layarnya. Nah, di sini kita buat sparansinya itu 2600 nanometer dengan celah ganda ya, pada celah ganda. Kita buat dulu dari yang ini pada keadaan dari letak celah itu 500 nanometer. 500 nanometer. Kemudian kita siapkan penggaris untuk Oke, 1064,6 nanometer. Nah, di sini terlihat pola gelap terang, gelap terang, gelap. Nah, di sini juga terlihat pada grafik ini puncaknya itu pada terang. Ini puncaknya terjadi pada terang. Kalau kita ibaratkan ini untuk sebuah grafik gelombang, ini pada puncak dan gelap ini pada lembahnya. Kemudian kita coba tampilkan grafik di sininya. Ini yang terjadi. Oke. Dan kemudian untuk data yang kedua, di mana kita coba dengan frekuensi dengan letak celah itu 500 nanometer, namun kita rubah dari letak penghalangnya. Oke. Apa yang terjadi di sini?
pelebaran pada pola terang ini terjadi sangat signifikan daripada yang tadi. Namun di sini terlihat juga pola gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Nah, kemudian kita lihat bagaimana yang terjadi pada pola gelap terangnya. Pada grafiknya di sini masih terlihat bahwa terang ini berada di puncak, ya, yang terjadi ini terang berada di puncak dengan di sini kita ubah dengan letak penghalang 1824,8 nanometer. Separasinya tetap sama kita buat untuk seluruh percobaan pada pola pada dua celah ini 2600 nanometer. Dan kemudian untuk data kita tampilkan dulu grafiknya ya, bagaimana yang terjadi. Kemudian kita coba untuk ini 850. Nah, di sini pada sama 500 ya nanometer. Letak celahnya itu 850 nanometer. Ya, letak penghalang itu 2245,3 nanometer. Terlihat di sini pola gelap terangnya sangat terlihat. Namun di sini pola dari terangnya lebih lebar daripada pola gelapnya. Data yang keempat yaitu coba kita pada frekuensi dengan letak penghalangnya, letak dari celahnya tetap, namun letak penghalangnya kita rubah. Ini grafik yang ditampilkan. Coba geser lagi letak penghalangnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu pada letak penghalang itu 3230,3 nanometer dengan frekuensi 850. Di sini terlihat ini adalah pusat dari terang pusat, kemudian gelap 1, terang 2, gelap 2. Di sini terlihat pola gelap terangnya. Namun di sini terlihat pada celah, setiap celah ini terjadi pelebaran pada pola terang. Jadi misalnya ini celah pertama, kita anggap ini celah kedua. Celah pertama terjadi pelebaran pada pola yang terang dan demikian pula yang terjadi pada celah kedua. Kita tampilkan grafiknya. Nah, ini grafik yang dapat ditampilkan. Kemudian kita untuk tetap pada letak celah yang sama,
coba kita pada letak celah yang berbeda. Misalnya kita maksimum. Bagaimana yang terjadi pada lebar celah yang lebih, lebar penghalang yang lebih dekat dari sumber sinar. Pada letak penghalangnya 4184,8 nanometer, 1600 nanometer. Nah, di sini pola gelap terangnya ini terlihat, maksudnya tidak terlalu berdempet-dempetan seperti yang tadi, karena perubahan dari letak celahnya yaitu ini 1600 nanometer dan penghalangnya ini lihat ini pada terang pusat, di gelap terang gelap terang gelap terang gelap yang terjadi. Dan coba kita tampilkan grafiknya, ini yang terjadi grafiknya. Oke. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai interferensi pada gelombang. Dan dapat kita lihat juga bahwa interferensi pada celah ganda ini atau dua celah ini semakin letak antara celahnya itu semakin besar, maka terlihat jelas pola gelap terang yang terjadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.